kayak hidup gitu. Oh, jadi patung ini seperti punya nyawa gitu ya? Iya, punya nyawa. Hidup dan bergerak. Iya, cuantik gitu. Pakaiannya pakai baju Jawa. Terus aku deketin hilang. Di mananya itu? Di sini. Semuanya ada di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Banyuwangi, tepatnya di desa apa? Desa Regondo, Kecamatan Lemor, Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi, Jawa Timur. Dan saat ini saya ditemani Mbak siapa? Mbak Anggrit. Mbak Anggrit. Mbak Anggrit ini warga desa sini ya? Iya. Dan setiap hari menemani ibundanya berjualan di warung dekat dari situs apa namanya ini Pak? Ananta Boga. Ananta Boga. Nah, ternyata tadi di belakang kamera Mbak Anggrit ini kita dapat informasi bahwa ibunya menceritakan Mbak Anggrit ini sering melihat sesuatu hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Iya. Bolehlah kita anggap indigo. Benar Mbak? Iya. Taman bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak memilikinya ya, tidak bisa melihatnya. Oke, kita sambil jalan Mbak. Kita keliling ya, kita akan eksplor tempat ini. Dan pagi ini masih sangat sepi ya Mbak Anggrit ya? Iya, sangat sepi sekali. Ini kok ada seperti apa? Ini Mbak, persajian apa ini? Buat apa ini fungsinya Mbak? Iya, kalau itu buat orang Hindu, kalau sembayang gitu. Buat apa ya? Sajen gitu ya? Sajen, iya. Untuk menghormati leluhur yang ada di sini. Iya. Patungnya meringis Mbak, nggak tahu namanya ya? Nggak tahu. Jadi kalau hari-hari biasa ya pemirsa semuanya, ini ada loket ya, dijaga untuk tamu ya. Iya. Registrasi atau lapor di sini ya Mbak Anggrit ya? Iya. Berhubung ini masih nuansa lebaran ya, dan kebetulan hari ini saya kesini pas lebaran juga ini, sepi ya, nggak seorang pun kita sembahyang di sini. Tapi alhamdulillah saya mendapat partner ya, mendapat rekan Mbak Anggrit ini yang juga memiliki kemampuan gitu loh. Jadi kebetulan sekali ya Mbak Anggrit. Iya. Kalau sebelah kiri ini apa Mbak Anggrit? Itu musola. Musola? Iya. Oh, ada musola di tengah hutan ya ternyata? Iya. Ini kan 6 agama. 6 agama ada Hindu, Buddha, Katolik, Islam, sama apa ya? Pokoknya banyak lah. Jadi di area hutan pinus ini sebuah situs yang mencakup ke 6 agama. Iya. Mbak Anggrit sering ya main ke tempat ini ya, karena warungnya deket ya? Iya, sering bantu-bantu ibu gitu. Di warung gitu ya? Ya, kalau libur sekolah. Sekarang kelas berapa Mbak Anggrit? Kelas 2 SMP. 2 SMP? Iya. Saya pikir malah sudah SMA tadi. Bongsor gitu loh kelihatan. Iya. Nah, kita akan masuki sebuah tempat yang ini dijaga 2 patung. Ini rame tempat ini pas hari-hari apa Mbak Anggrit? Enggak, itu sih. Nggak tentu ya? Nggak tentu. Karena ini adalah tempat wisata religi. Nah, ini sumber mata air yang ada paralon-paralon ini dialirkan kemana ini Bang? Ke desa. Ke desa? Iya. Sebagai untuk konsumsi warga ya? Iya. Air minum? Sangat jernih sekali. Nah, ini bersih dari sumber langsung. Bisa buat diminum. Gitu ya? Ya. Ini banyak nyamuk sama nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aman ya? Aman. Oke, kita lanjut. Sangat indah sekali, sangat sejuk sekali, dan tempat ini masih sangat terawat. Jadi ini juga ada petugas kebersihannya sebenarnya Pak? Iya ada, tapi belum datang ya? Belum datang, soalnya kan hari raya. Ya, satunya hari raya, keduanya saya terlalu meruput pagi ya? Iya. Harus menaiki tangga berundak yang menuju ke dua patung ya Mbak? Iya, 2 patung. Jadi tempat ini juga sering dikunjungi orang-orang dari jauh? Iya, dari mana ya? Pokok orang-orang dari jauh, dari Kalimantan, NTT, itu pernah ke sini. Pernah sini? Iya, pernah ke sini. Pernah nginep. Untuk sembahyang di sini? Iya. Taman pernah nggak ke sini malam hari? Pernah, nganterin itu ibu. Kan ada tamu yang itu, nginep di sini. Jadi ikut. Ikut? Malam-malam? Iya. Nggak takut? Enggak. Nah, ini patung Bunda Maria. Juga ada bekas lilin-lilin, juga bunga. Mungkin bekas orang sembahyang ya Mbak gitu ya? Iya. Kalau orang-orang itu banyaknya kalau kesini ada acara pas misa gitu.
Kalau Mbak Anggrид sendiri Muslim toh? Muslim. Muslim. Jadi ini seolah-olah di patung ini ditaruh di gunung. Ini batu-batunya asli ya? Asli. Asli ya? Asli. Batunya asli, bukan dari semen ya? Bukan. Ini tempat wudhu, Mbak? Iya, kalau habis itu buat ambil air juga bisa. Nggak pakai mesin ya? Enggak. Langsung? Langsung. Nah, ini otomatis. Mesinnya itu mesin tenaga alam ini ya? Ya. Dipompa dari alam langsung ya? Jadi tidak takut listrik mati, ya kan? Iya. Ini selalu nyala. Oke Mbak Anggrид, kita jalan. Nah, kita spill kemudian semuanya. Jadi ini adalah situs Anantaboga gitu ya? Iya, Anantaboga. Ini kalau malam sangat gelap loh Mbak. Sama tidak takut di sini ya? Enggak takut. Nggak ada lampunya ya sini? Kalau ada sih, kalau minta lampunya dihidupin Oh, sama gitu. petugasnya. Iya. Ada apa ini Pak? Ini patung Kenapa Mbak? Pieta. Kok hancur ini? Iya, kena itu ranting. Kejatuhan ranting pohon. Iya. Hancur itu ya? Nggak ada pengamannya soalnya. Iya. Oke. Mana ini? Turun ya? Nah, sini turun. Oh, turun lagi sana. Dan di bawah sana adalah petirtaan. Ini tadi kalau nggak sama-sama mungkin saya sendiri agak merinding ini loh Pak. Aura mistisnya kuat sekali di sini ya. Mbak Anggrид, Ya. ini kan tempat yang auranya sudah saya rasakan di sini sangat kuat. Mbak Anggrид sebagai anak indigo ya, Iya. pernah nggak ya mengalami lah suatu kejadian mistis di area sekitar sini? Kalau pengalaman sih pernah. Dulu nganterin tamu sampai malam sih. Terus habis itu tamunya itu berdoa di sana. Ada orang perempuan cantik gitu, pakaiannya pakai baju Jawa. Terus aku deketin, hilang. Di mananya itu? Di sini. Oh, di area situ? Iya. Petirtaan itu? Iya. Jadi sosok perempuan itu mandi gitu? Iya. Ketika Mbak Anggrид deketin, hilang? Iya, hilang. Itu ada patung naga itu. Mana? Itu. Oh, di mana? Ada Kepalanya naga itu. Ya. Ada airnya kan, muncul air di mulutnya. Itu buat bisa pengobatan. Oh, bisa buat Iya, pengobatan? bisa. Jadi airnya itu diminum gitu? Bisa langsung diminum. Nah, di sini katanya Mbak Anggrид melihat sosok yang lagi mandi pakai busana Iya. Jawa. Oh, ini Iya. mancur ya? Iya, Juga nggak pakai pompa ya? nggak langsung dari sumber. Langsung dari sumber. Untuk pengobatan. Iya, pengobatan bisa. Pengobatan apa kira-kira? Buat teman-teman. Kayak sakit dalam, kayak nggak apa ya, kanker gitu bisa. Atas izin Allah ya tentunya ya. Lantaran air ini ya, Mbak Anggrид ya. Jadi semua apapun upaya manusia, lantaran apapun itu ya semuanya atas izin Allah SWT. Yang penting percaya. Yang penting yakin gitu. Dewa apa namanya? Eh, Nandini. ya, Ya, Dewa Nandini. Ini patung memang sengaja dibuat sebagai bentuk atau simbol dewa Nandini. Kalau sana sudah nggak ada lagi ya? nggak ada, udah. Ini sudah hutan ya? Ya, ini udah mentok. Sudah mentok hutan, berarti kita geser ke kiri menuju ke Pura. Pura. Itu Hah? yang putih itu patung Dewi Kuan Yin. Ya, Saya sebentar ya, Mbak Anggrид ya. Ya. Ini Dewi Kuan Yin. ya, Cantik sekali ya. iya. Terus yang sebelahnya ini Patung Buddha. Buddha. Jadi walaupun beda kepercayaan, tapi mereka kumpul jadi satu ya. Iya, Di sana ada Yesus, ada Bunda Maria, ada Dewi Kuan Yin, juga ada patung Buddha. iya. Nah, dan ada musola yang tadi awal kita masuk sini ya. Ya, kita mendekat ke puranya. Ini kita berdua loh, Mbak Anggrид. Tidak ada seorang pun. Nggak tahu kalau sekeliling Mbak Anggrid itu ditemani sosok-sosok yang saya nggak bisa lihat ini. Didampingi sosok astralnya nggak tahu saya. Rahayu. Kebetulan kemarin hari raya ini kan hampir bersamaan dengan hari raya Nyepi sama Idul Fitri. Iya. Ini kalau ada upacara gitu, biasanya full dari sini sampai Full. sana.
Oh, banyak orang. umat Hindu Iya, lagi sembahyang di sini. iya, Termasuk kemarin Nyepi juga di sini ramai. iya, rame. Mbak Anggrид, Oh di iya, Pawon sana kan ada tempat yang paling disakralkan di area sini. iya, Boleh nggak mendekat ke sana? boleh. Ayo kita mendekat. Nah itu ada Itu Resi Marsandia. sosok pertapa yang Masih ada, masih ada. masih ada. Jadi di sini masih ada sosok resi itu yang masih bertapa. Iya, masih ada. Makanya dibuatkanlah simbolis ya seperti ini ya. Iya, Ini patung resi siapa namanya? Markandia. Markandia. Kita akan menuju ke Sendang dan harus melewati tangga berundak turun ke sana. Jernih sekali juga ini airnya ya. Iya, jernih, kan langsung dari sumbernya. Oh, langsung dari sumber. Oh, banyak sekali patung-patung. Hampir wajahnya hampir sama. Sama tahu nggak patung-patung ini? Nggak tahu ya namanya. Sama berarti. Mungkin kalau saudara kita umat Hindu tahu namanya siapa, gitu ya. Di sini kan memang dibuat ritual. Iya, mandi. Kalau bulan purnama itu banyak yang mandi ke sini. Juga ada ya sosok gitu, Sosok apa? bidadari. Loh, Mbak Anggrид pernah melihat sosok tersebut? Pernah, pas bulan purnama juga pernah mandi ke sini, saya. Malam-malam sampai Iya, iya, melihat sosok bidadari. iya. Itu di area mananya? Sini, sini. Oh, pas di situ. Ya, sini. Apa nggak salah? Apa bukan yang Mbak Anggrид lihat itu bukan manusia biasa? Bukan. Jadi di sini kalau menurut Mbak Anggrid, kalau malam purnama katanya banyak juga orang mandi, tapi selain manusia juga campur dengan bidadari gitu. Iya, Juga ada tempat sembahyang loh di sana itu. Bagus sih tempatnya, tapi sangat kuat aura mistisnya. Ini WC untuk umum ya. iya, Jadi ini tempat ganti pakaian orang sesudah ritual atau sudah mandi ya Mbak gitu ya. Itu kain-kain kuning itu buat apa? buat mandi. Kan mandinya nggak boleh pakai sabun gitu. Oh, itu Iya, nggak boleh pakai pakaian kayak gini. harus pakai kain kuning seperti itu. Iya, Nggak boleh pakai sabun, juga nggak boleh pakai handuk. iya, boleh. Kita sudah hampir nyampe ya Mbak Anggrid ya. Iya, Di lokasi sakral juga yang di sini juga saya merasa ini bulu kudus saya merinding ini. Oh, di sebelah kanan itu ada sumber ya Mbak Anggrid ya. iya, sumber. Patung ini kalau saya yang lihat ya kayak ngeri gitu. Kayak ngeri. Iya, kalau ibu saya yang lihat juga udah berbeda. Gimana ceritanya gimana? Ibu Saman yang melihat patung ini, kesaksian Ibu Saman seperti apa? Kayak tersenyum gitu, kayak lemah lembut gitu. Terus aku bilang, ini loh Bu, patungnya mengerikan gitu. Terus mengerikan gimana? Wong ibunya itu liatnya tersenyum ke ibu gitu, ibuku. Terus Saman melihatnya mengerikan. Iya, Mengerikannya itu seperti apa Kayak- ekspresinya? tatapannya tajam di aku. Iya, Seperti marah. iya. Kalau saya amati Om, Ya. patung ini kayak hidup gitu. Sering bergerak. Kayak hidup. Iya, Oh, jadi patung ini seperti punya nyawa gitu ya? iya punya nyawa. Hidup dan bergerak. Iya. Patungnya itu menatap saya terus. Memandangnya Iya, terus. memandang. Setiap saya berada di sini, mesti itu tatapannya ke aku. Gitu. Saya di sini ya Om. Hmm. Itu melihat aku terus. Otot ya. Iya, coba saya di sini. Itu Sama. sama. Masih melotot juga. Iya, Berarti memang patung ini connect ya sama sampan ya. iya, Connect bahwa sampan ini bisa melihat apa gaibnya yang ada di area sini gitu ya. iya. Oke, kita geser aja yuk. Yuk kita geser. Nah ini yang musola tadi ya, Mbak Grit ya. Iya, kok Ya, dari so- belakang. Dan di sini tadi Mbak Anggrид menceritakan bahwa patung ini katanya bisa bergerak dan bernyawa. Oke, pemirsa semuanya, jadi untuk tayangan kali ini ya saya akhiri sampai di sini dulu ya. Apabila ada kesalahan baik ucap ataupun
kata-kata, tingkah laku yang kami lakukan di sini. Kami mohon maaf dan harap dijadikan maklum ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.